Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahlihi rabbil alamin wa mursalin wa jami'il malaikati wal muqarrabin wa jami'il tabi'in wa jami'il ilah wal awliya ila bina makanu wa ila jami'il muhaddisin wal mufassirin khususan Syekh Imam At-Tabari wa Syekh Ahmad Al-Qurtubi wa Syekh Ibnu Katsir wa Syekh Syaikhul Al-Mahwi wa Syekh Al-Asyuti wa Syekh Fakhruddin Ar-Razi wa Syekh Muhammad Asy-Syaukani wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Muhammad Asy-Syawi wa Syekh Syarif Mahmud Al-Alusi wa Syekh Muhammad Ali Asy-Syawquni wa Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi wa Syekh Wahab Az-Zuhaili wa Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Batani wa Syekh Muhammad Quraisyah wa Husain Syekh Bisri Mustafa Rabbani Syahidi Tabal Idris wa ila jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa mu'allimina wa janahubun ayyana wa ila jami'i mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat syuhuri lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutaken surah Al-Baqarah ayat 193. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فاتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Waqatiluhum lan merangono sapa sira kabeh hum ing awazina hatta la takuna hingga ora tinemu apa fitnatun fitnah wa yakuna lan ono apa adinu agama iku lillahi kagungane Allah Ta'ala dewi. Fa inin tahau mongko lamun padha mareni sapa alladzina fala udwana mongko ora ono ngani moyo iku maujud illa ala zalimin kejaba ing atase wong kang padha ngani moyo kabeh. Asy-syahrul haram utawi wulan haram bisyahril harami iku kelawan wulan haram wal hurmatu utawi pira-pira kehormatan iku kisosun kisos. Paman mongko sapa wonge iktadangani moyo sapa yusiman alaikum ing atase sira kabeh pak tadu mongko bales ngani moyo Pak tadu mongko bales ngani moyo sira kabeh alaihi ing atase man bimislima kelawan padane barang biasa ngoten bimislima tada kelawan padane oleh ngani moyo man bimislima tada kelawan padane oleh ngani moyo man alaikum ing atase sira kabeh Wataku lan wedya sira kabeh Wataku lan wedya sira kabeh lillahi ing wataku lan wedya sira kabeh Allah ing Gusti Allah wa'lamu lan padha weruh sira kabeh annallaha ing setuhune Allah iku ma'al muttaqin ing dalem sertane wong kang padha takwa-takwa kabeh wa anfiqu lan padha nyongkongno sapa sira kabeh fi sabilillah ing dalem ngegungaken agamane Gusti Allah wa tulku lan aja nganimoyo sapa sira kabeh bi aidikum lawan pira-pira tangan sira kabeh ila tahlukati marang kerusakan wa ahsinu lan gawe becik sapa sira kabeh
Innallaha saduhuni Gusti Allah iku yuhibbu temen sapa Allah al-muhsinina ing wong-wong kang padha gawe becik. Utawa syaripun 193 teng halaman Widacana. 193. Perang ana wong kang merangi utawa wong kang musuhi sira kabeh. Perang ana wong kang merangi utawa musuhi sira kabeh iku sehingga ora ana fitnah dalam kurung syirik lan sehingga ibadah melulu marang Allah Ta'ala dhewe. Dene yen wong-wong mau wis gelem Islam ya aja padha sira aniaya. Wulan haram iku bandingane ya wulan haram. Dadi yen kufar merangi ana ing wulan haram, sira kabeh wong Islam ya kudu bales merangi. Yen kufar padha nganingaya, sira kabeh ya kudu bales nganingaya. Lan sira padha wedya ing Allah Ta'ala, lan ngertiya yen Allah Ta'ala iku tansah nglindungi wong-wong kang padha takwa. Sira kabeh kudu nyokongaken bondone kanggo kepentingan ngegungaken agamane Allah Ta'ala. Ojo padha nibakaken awake marang kerusakan kanthi ora gelem nyokongaken bondo lan supaya bagusi nyokongi. Sabenere Allah Ta'ala iku demen marang wong-wong kang padha gawe becik. Waqatiluhum dan perangilah mereka itu hatta la takuna fitnatun sehingga tidak ada fitnah lagi. Wa yakuna dinu lillah dan sehingga agama itu hanya untuk Allah saja. Fa in taharu jika mereka berhenti fala udwana maka tidak ada permusuhan illa ala zalimin kecuali kepada orang-orang yang zalim. Ayat niki masih membahas tentang ayat-ayat sebelumnya. Terus kalau kita perhatikan ya, dari ayat 190 dari ayat 190 niku ayat ini membahas tentang jihad fisabilillah. Koyok-koyok keren, tapi itu memang ajaran Islam. Jihad fisabilillah. Ini sampun kula terangaken. Kalau kemarin nggih ayat ini niku membahas tentang perang di jalan Allah, jihad fisabilillah niku dimulai kapan? Kalau ayat saniki 193 sampai 195 niki membahas kapan perang itu harus dihentikan. Jadi kapan perang mulai, saniki kapan perang itu harus berhenti. Nah, tafsir At-Tabari nggih. Tafsir At-Tabari niki kula dereng nanti kula ceritakan teng mriki, niki lembih kula beto kitabe teng pengajian niki. Sing ngarang niku paring asma Muhammad Abu Ja'far Ibnu Jarir. Pengarang At-Tabari yang dikenal dengan Imam Tabari, Muhammad Ja'far bin Abu Ja'far bin Jarir niku pengarang yang disebut sebagai bapak ilmu tafsir. Jadi semua tafsir niku pasti merujuk pada jenenge tafsir sing jenenge tafsir At-Tabari. Imam At-Tabari niki lahir tahun 224 Hijriah. Sedo tahun 310 Hijriah. Jadi umure 86. Jadi ket tahun 224 Hijriah sampai 310 Hijriah. Tak mangke sudah tahun 1444 Hijriah. Berarti sudah ribuan tahun yang lalu. Kitabnya didamel sampai saat ini masih dijadikan rujukan oleh orang-orang yang belajar Al-Quran, orang-orang yang belajar tafsir. Begitu manfaatnya ilmu dari Imam At-Tabari ini sehingga tulisan yang dikarang ribuan tahun yang lalu sampai saat ini didamel rujukan oleh orang-orang yang belajar Al-Quran, oleh orang-orang yang belajar hadis. Nah,
Imam At-Tabari niki sampai akhir hayatnya umur 86 niku mboten rabi. Mboten rabi. Jadi lek ana wong kok sampai tua kok mboten rabi, iku ana contone. Jadi kok aja ngomong wah gak durung rabi cek cilik, durung rabi cek cilik iku jenenge cek durung rumah tangga cek cilik. Ojo nyek wong durung rabi. Banyak ulama paling tidak nggih lek dibandingno sing rabi nggih kata sing rabi. Tapi sing boten rabi niku nggih lumayan kata. Imam At-Tabari pakar tafsir niku boten simak sampai akhir hayatnya. Imam Nawawi sing ngarang kitab Majmu' niku boten nikah sampai akhir hayatnya. Imam Zamakhsyari niku nggih ulama nggih ngarang tafsir Imam Zamakhsyari niku sampai akhir hayatnya boten rabi. Dadi lek ana wong kok gak rabi, paling niru Imam Tabari. Tapi Imam At-Tabari ini masih boten rabi sampai akhir hayat umur 86 boten rabi. Tapi beliaunya itu setiap hari ini nulis ngaji. Maka karangan kuat. Jadi diceritakan mantun zuhur niku nulis sampai asar. Asar muruk ngaji. Mari asar muruk ngaji sampai maghrib. Maghrib muruk ngaji mana sampai isya. Isya nulis mana sampai ketilunan. Ngoten terus setiap hari, maka karangannya kuatan. Ada wong sing gak rabi saiki duwe karangan mbak. Lan opo gak rabi. Cuman kan boten rabi ana contone. Termasuk Imam At-Tabari ini. Lah, Imam At-Tabari tenggone kitab teng mriki dikatakan nggih ketika membahas waqatiluhum dan perangilah. Waqatiluhum dan perangilah ai waqatilul musyrikina alladzina yuqatilunakum. Perangilah orang-orang musyrik, perangilah orang-orang musyrik yang mana mereka memerangi kamu. Jadi ini adalah taukid, ini sampun diterangkan bahwasanya perang Islam itu konsep berperang dalam Islam itu gak oleh nyerang dhisik, lek diserang baru kene balas. Makanya waqatilu al-musyrikina alladzina yuqatilunakum. Perangilah orang-orang musyrik itu yang memerangi kamu. Sampai kapan perang niki? Lanjutannya ayat hatta la takuna fitnah, sehingga tidak ada fitnah. Ini sampun kula aturaken ketika membahas ayat wa fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Seringkali disalahartikan oleh masyarakat kita bahwasanya fitnah itu menuduh orang tanpa bukti, itu namanya fitnah. Padahal yang dimaksud oleh Al-Quran tidak itu. Yang dimaksud oleh Al-Quran di ayat fitnah, membahas tentang fitnah di ayat niki, baik wal fitnatu asyaddu minal qatl utawa ayat la takuna fitnah, paling tidak kemarin kalau sebut ada 3. Setunggal yaitu cobaan atau penganiayaan. Ini kalau ceritakan bahwasanya Abu Jandal disiksa oleh ayahnya Suhail bin Amr karena Abu Jandal niki anut iman marang Kanjeng Nabi. Anut iman marang Kanjeng Nabi sehingga disiksa oleh ayahnya yang bernama Suhail bin Amr. Itu adalah bentuk fitnah. Yang disiksa kaya ngoten siji loro kata, termasuk Bilal bin Rabah itu mendapatkan fitnah, cobaan, mendapatkan siksa. Fitnah kemarin juga bermakna kembali kepada kekufuran. Ada yang memaknai fitnah itu adalah syirik. Jadi, konteks ayat ini kalau disebut hatta la takuna fitnah, sehingga tidak ada fitnah. Ini maksudnya sehingga tidak ada cobaan lagi, sehingga tidak ada siksaan lagi. Jadi kalau di dalam konteks zaman sekarang, ayat ini masih tetap berlaku. Jadi ayat perang itu masih tetap berlaku, bukan berarti ayat tentang perang itu berhenti setelah Fathul Makkah, penaklukan kota Makkah, atau setelah Kanjeng Nabi sampun itu sudah tidak ada perang. Masih berlaku. Tapi yang patut digarisbawahi, memerangi orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang memerangi kita. Sampai kapan? Hatta di ayat ini, sampai ayat ini hatta
fitnah, sehingga sampai tidak ada fitnah, tidak ada cobaan lagi, tidak ada siksaan lagi. Lek dibahas tenggone konteks waktu sekarang, zaman sekarang, berarti sampai negara yang dijajah itu merdeka. Jadi perang itu tetap terus berlaku. Ayat perintah tentang perang ini sampai kapan? Sampai negara itu merdeka. Makanya dia ketika perang kemerdekaan, ulama-ulama, kiai-kiai itu berada di garda terdepan, memetik kata takbir, memberi semangat, tidak hanya memberi semangat, ngisi-ngisi jimat barang, ngisi-ngisi kesaktian barang. Sehingga ini adalah perang sampai Indonesia merdeka. Wis merdeka, dijajah mana Belanda datang lagi, maka terbitlah resolusi jihad, bahwasanya mempertahankan negara ini adalah fardu ain. Terus itu adalah fitnah. Jadi karena kita dijajah, karena kita dulu kita dijajah Belanda, kita dijajah Jepang, maka kita memerangi mereka, orang-orang musyrik, mbah-mbah kita memerangi orang-orang kafir yang menjajah kita. Itu ada bagian dari perintah ayat ini. Sampai kapan? Sampai merdeka. Makanya ini sakniki, kalau sakniki Indonesia sudah merdeka, yo negara-negara yang perang, Palestina contohnya, itu mereka tetap berperang dengan yang menjajah, yaitu Israel. Sampai Palestina merdeka, sampai tidak dijajah lagi oleh Israel. Jadi ayat niki tetap berlaku. Jadi bukan berarti wis mari kalau perang maneh. Saniki Indonesia tidak ada perang, tapi di negara yang lain masih ada perang, dan perangnya itu jelas. Sing diperangi wong Islam, sing merangi wong kafir. Palestina Islam, Israel kok Yahudi. Perangnya jelas, sing diperangi Islam, wong Islam, sing merangi wong kafir. Maka dari itu ketika berperang, mbah-mbah kita dulu berteriak takbir, Allahu Akbar. Nah, sama ke kadang-kadang perang itu dibuatin jelas. Sing jelas di Palestina Israel jelas. Kadang-kadang antar sesama negara Islam ini kok perang. Kayak biyen Irak sampai Iran perang. Terus saat ini teng Syria perang antar sesama Islam. Buatin jelas. Musuhnya podo-podo Islami, sing podo-podo moco takbir, podo-podo Islami, podo-podo moco takbir. Ini sing boten jelas. Jadi perang-perang yang terjadi sesama antar Islam, boten sesama negara Islam perang, itu bukan bagian dari ayat niki. Sebab musuhnya boten jelas. Bahkan kadang-kadang arek-arek demo terus dihadang kali polisi, ini sing demo ini teriak takbir, padahal polisi ini akeh sing Islam. Jadi konteks ayat ini tetap berlaku. Perang, ayat tentang perang itu berlaku, tapi kudu jelas. Sing merangi itu adalah orang-orang musyrik, sing diperangi adalah orang-orang Islam. Sampai kapan? Sampai tidak ada fitnah, sampai tidak ada lagi siksaan, sampai tidak ada lagi cobaan, sampai tidak ada lagi serangan. Hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada lagi fitnah. Itu kalau fitnah dimaknani sebagai siksaan atau cobaan. Tapi kalau fitnah itu dimaknai dengan syirik, ya, sebab tenggone tafsir At-Tabari dan beberapa tafsir, fitnah yang dimaksud ini tentang ayat ini adalah hatta la yakuna syirkun billah, sampai tidak ada kesyirikan lagi. Wa hatta la yu'abbadu dunahu ahadun, sampai tidak ada lagi yang disembah kecuali Allah. Lek sing dimaknani ayat niki fitnah itu adalah syirik, maka konteksnya itu adalah ketika orang-orang para nabi, para sahabat dan Nabi Muhammad niku melakukan umroh qadha. Terus terjadilah peristiwa Fathu Makkah. Jadi terjadi peristiwa Fathu Makkah. Ketika terjadi peristiwa Fathu Makkah, Mekah dibersihkan dari berhala. Mekah dibersihkan dari berhala. Karena apa? Tentang Tafsir Al-Misbah memang dikatakan bahwasanya kota Mekah
itu memang digariskan oleh Allah sebagai kota yang harus bersih dari segala bentuk syirik, serta menjadi kota damai lahir dan batin bagi siapapun yang mengunjunginya. Makanya wong mlebu kota Mekah itu harus Islam, bukan usah wong kafir mlebu kota Mekah. Oleh pemerintah Saudi ditetapkan seperti itu. Bukan usah, walaupun saja ini hanya wilayah tanah haram saja. Dulu sampun kula nanti kula aturaken, hanya tanah haram saja, tapi oleh pemerintah Saudi malah diperluas sampai semua kota Mekah itu tidak boleh dimasuki oleh kaum kafir. Dari peristiwa Fathu Makkah sampai saat ini seperti itu, sampai hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada lagi kesyirikan di dalamnya. Nah, ayat niki, ayat niki 193, niku kan kemarin terjadi kan ketika Kanjeng Nabi badhe umroh bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah. Bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah. Terus ada perjanjian Hudaybiyah, orang Islam tidak boleh masuk kota Mekah, sehingga orang Islam balik umroh, melakukan umroh qadha. 1 tahun kemudian pada bulan Zulqa'dah juga di tahun 7 Hijriah. Di tahun 7 Hijriah. Jadi ketika Zulqa'dah bulan 7 Hijriah, Mekah itu masih penuh dengan berhala. Mekah masih penuh dengan kesyirikan. Kanjeng Nabi ketika perjanjian Hudaybiyah 1 tahun sebelumnya itu diperbolehkan umroh 1 tahun berikutnya dan hanya 3 malam. Jadi ketika bulan Zulqa'dah tahun 7 Hijriah itu masih banyak berhala di kota Mekah. 10 bulan setelah umroh qadha, 10 bulan setelah umroh qadha terjadilah peristiwa Fathu Makkah, yaitu ketika bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Dari Zulqa'dah, Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, 9 bulan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, 10 bulan. 10 bulan setelah umroh qadha, baru terjadilah peristiwa Fathu Makkah dan semua berhala di kota Makkah dihancurkan oleh Rasulullah dan para sahabat, termasuk yang berada di sekeliling Ka'bah. Ketika Kanjeng Nabi menghancurkan berhala-berhala itu, Kanjeng Nabi maca ayat surah Al-Isra ayat 81, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Langsung dihancurkan. Semua berhala di kota Mekah hancur 10 bulan setelah ayat ini turun. Pun kita lanjutkan. Wa yakunad dinu lillah, wa yakunad dinu lillah, sehingga agama itu hanya untuk Allah saja. Imam At-Tabari nggih kula beto tafsir ten kitab niki, wa amad din sing dimaksud din teng gone ayat niki bahwa al-ibadatu wa ta'atu lillah, yaitu ibadah dan taat kepada Allah. Jadi sing dimaksud din di ayat ini wa yakunad dinu lillah, din di ayat ini sing dimaksud adalah ibadah dan taat kepada Allah. Oke, kalau masih ada fitnah, otomatis ibadah kali taat marang Allah itu aneh. Fitnah apapun itu, kita nanti kita bahas. Lek tasih ono fitnah, ibadah kali taat marang Allah niku aneh. Fitnah nopo? Maksudnya fitnah lek dimaknani cobaan atau siksaan. Umpami saat ini wonten perang, untuk kita umpami saat ini dijajah oleh kaum kafir, itu boten saged ngaji koyok ini terus jamaah sholat 5 waktu, kita boten saged tok wangel. Jangan-jangan kok marini ono musuh nyerang kini. Jadi lek di ono fitnah dalam hal ini maksudnya itu cobaan atau siksaan, dalam hal ini perang. Kalau ini susah.
untuk melakukan ibadah, untuk melakukan taat niku angel bukan main. Makanya kemerdekaan itu adalah salah satu nikmat yang sangat luar biasa, tapi kita jarang mensyukurinya. Bayangkan posisi kita perang, dijajah oleh negara kafir, oleh orang-orang musyrik. Niku kita boten saged nglampahi ibadah dengan mudah, boten saged. Niku kalau fitnah dimaknani cobaan atau siksaan. Contoh mana? Seandainya fitnah niku dimaknani syirik, ya. Seandainya fitnah niku dimaknani kesyirikan, padha ae taat ibadah marang Allah niku nggih angel. Kita hidup di Indonesia, ngaji gampang, jamaah gampang. Orang yang hidup di negara komunis, koyo diri Cina, niku azan boten lancar. Jangankan azan, sampai teng Cina niku ada suku yang mayoritas Islam, jenis suku Uighur. Itu mayoritas Islam. Itu tidak boleh berangkat haji oleh pemerintah Cina. Bayangkan, haji boten angsal, azan gak oleh, karena masih ada kesyirikan. Itu negara komunis. Jadi kalau masih ada fitnah, kesyirikan, orang itu juga susah melakukan ibadah dan taat kepada Allah. Contohnya gini teman, Cina dulu negara komunis, orang Islam dipersulit untuk melakukan ibadah dan taat kepada Allah. Sehingga ketika Gus Dur menjadi presiden, itu belum dapatkan cerita. Ketika Gus Dur menjadi presiden, itu kan Gus Dur membuat tanggal merah hari raya Imlek. Sebelumnya tidak ada. Terus mengakui agama Konghucu menjadi salah satu agama yang diakui oleh Indonesia. Sebelumnya Konghucu tidak diakui oleh pemerintah Indonesia, tapi ketika pemerintahan Gus Dur dibuatlah peraturan baru, dibuatlah keputusan baru, agama Konghucu diterima sebagai salah satu agama yang diakui oleh Indonesia, dan dibuatlah hari raya baru, hari raya Imlek sebagai tanggal merah, hari libur nasional. Itu ketika Gus Dur ndamel keputusan kaya ngoten niku kata sing ngritik, kata sing maido. Ya apa sih kok malah Konghucu malah diterima, kok malah gawe tanggal merah Konghucu malah Imlek. Itu Gus Dur dikritik oleh orang-orang, banyak orang-orang yang mengkritik. Tapi kita tidak tahu di balik keputusan Gus Dur seperti itu, akhirnya suku Uighur yang berada di Cina diperbolehkan berangkat haji. Itu adalah bagian dari diplomasi tingkat tinggi. Jadi nang kene nang kono dilarang, akhirnya Indonesia membuat keputusan seperti itu yang diputuskan oleh almarhum Gus Dur. Kemudian karena keputusan Gus Dur itu, akhirnya suku Uighur di Cina diperbolehkan untuk berangkat haji. Bayangkan, kalau kita berada di negara yang masih kafir, dikuasai oleh kafir, ini kita aneh, ibadah koyo ngeten. Terus kita bersyukur di negara kita sudah tidak ada fitnah lagi. Baik fitnah itu berupa kekerasan, cobaan atau siksaan, atau kesyirikan seperti yang berada di Cina tersebut. Pun kita lanjutkan. Fa in tahu fala udwana illa 'ala zalimin. Ulama berbeda pendapat sinten sing dimaksud zalimin teng ayat niki. Ada tiga pendapat, ada tiga pendapat di ayat niki. Teng tafsir At-Tabari dikatakan wa zalimu allazi aba ayyakula la ilaha illallah. Wong-wong zalim teng ayat niki sing dimaksud adalah orang yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Wong-wong sing zalim yaitu wong-wong sing gak gelem muni la ilaha illallah. Ada lagi yang berpendapat qalahum al-musyrikun. Sami ya sing gak gelem sing zalim ku wong-wong sing musyrik. Jadi maka tidak ada permusuhan. Fa in tahu fala udwana illa 'alal zalimin. Jika mereka berhenti maka tidak ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang musyrik. Dalam hal ini konteksnya ketika Fathu Makkah.
Jadi ketika teng Mekah sudah dibersihkan orang-orang musyrik, sudah tidak boleh lagi tinggal teng Mekah. Ada lagi yang berpendapat fala tuqatil illa man qatala. Sing dimaksud zalim teng mriki adalah orang-orang yang membunuh. Maka itu jangan kamu membunuh terhadap orang. Fala tuqatil, maka jangan kamu perangi illa man qatala, kecuali orang yang memerangi kamu. Jadi orang-orang itu masih memerangi kita, maka kita tetap akan memerangi mereka. Dan ayat ini masih berlaku sampai sekarang. Bukan berarti ayat tentang jihad wis wonten-wonten, tidak. Tetap ada, cuman kita sudah negara damai, kita tidak dalam keadaan dijajah oleh orang kafir. Dalam hal ini kafir harbi, tidak dijajah lagi. Dia boten tidak kita amalkan tenggone mriki. Engko ana wong kafir dipateni, tidak. Sing dipateni itu adalah orang kafir yang membunuh kita, yang memerangi kita, baru kita boleh membalas mereka. Pun kita lanjutkan ayat. Asyahrul haramu bisyahril haram. Bulan haram dengan bulan haram. Wal hurmatu kisos. Dan pada sesuatu yang patut dihormati berlaku hukum kisos. Ulama berbeda pendapat tentang sing dimaksud asyahrul haram bisyahril haram. Asbabun nuzul ayat niki, asbabun nuzul ayat niki diceritakan tentang kitab Lubabun Nukul fi Asbabun Nuzul. Tasik enten kaitannya dengan asbabun nuzul ayat 190 kemarin. Dan berikut dikatakan wa akhraja Ibnu Jarir an Qatadah qol akbara Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu mu'tamirna fi dzilqa'dah wa ma'ahum al-haji. Kanjeng Nabi dan para sahabat niku madhep berangkat umroh teng bulan Dzulqa'dah, dan Kanjeng Nabi dan para sahabat sudah membawa hewan sembelihan. Hatta idza kan bil Hudaybiyah saddahumul musyrikun. Ketika sampai teng Hudaybiyah, orang-orang Islam dicegat oleh orang-orang musyrik. Wa salahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ayyati min amihi dzalik. Sehingga terjadilah perjanjian Hudaybiyah itu antara orang-orang Islam dengan orang-orang musyrik. Terus salah satu poin perjanjiannya itu kongkon balik tahun depan. Sumayarji'u minal ami al-muqbali. Kemudian Kanjeng Nabi karena sudah perjanjian seperti itu, akhirnya balik mana ke Madinah. Terus setahun kemudian balik mana berangkat marang Mekah. Falamma kana amul mubili akbar wa ashabu hatta dakhalu Makkah mutamirina fi dzilqa'dah. Ketika Kanjeng Nabi berangkat beserta para sahabat untuk melakukan umroh qadha, sehingga masuk ke Mekah ketika bulan Dzulqa'dah. Faqamahu biha thalatha layalin. Kemudian Kanjeng Nabi berdiam di situ selama 3 malam. Bahkan al-musyrikuna qad fakharu alaihi hina radduhu fa aqassahu Allahu minhum. Lah, orang-orang musyrik niku bangga sakit balik orang-orang Islam balik mana nang goni Mekah. Kemarin diceritakan 1400 sampai 1500. Niku bangga bisa balik wong Islam balik mana nang Madinah kayak umroh. Orang-orang musyrik itu bangga seperti itu. Fa aqassahu Allahu minhum. Kemudian Allah membalas dengan orang-orang Islam bisa masuk lagi ke kota Mekah. Fadkhalahu Makkah fi dzalika syahri alladzi kanu raddu fi. Kemudian Allah memasukkan kembali ke kota Mekah ketika bulan Dzulqa'dah. Jadi maksudnya apa ayat niki? Asyahrul haramu bisyahril haram. Asyahrul haram sing pertama karena orang-orang Islam gagal umroh di bulan haram. Bisyahril haram Allah mengganti dengan umroh di bulan haram, sama-sama bulan Dzulqa'dahnya. Pertama umroh bulan Dzulqa'dah 6 Hijriah digagalkan oleh orang-orang musyrik.
Kemudian Allah mengganti bisyahril haram dengan umroh bulan Dzulqa'dah tahun 7 Hijriyah. Jadi sing dimaksud asyarul haram bisyahril haram, Allah mengganti umroh di bulan haram dengan umroh di bulan haram di tahun berikutnya. Pendapat yang pertama. Ada lagi yang berpendapat asyarul haram bisyahril haram niki lek musuh niku memerangi Islam di bulan haram, maka orang Islam wajib membalas mereka di bulan haram itu juga. Gak usah ngenteni bulan haram liwat, tidak. Jadi asyarul haram bisyahril haram, lek wong Islam diperangi di bulan haram, maka orang Islam wajib membalas peperangan itu, wajib perang juga walaupun terjadi di bulan haram. Wal hurmatu qisas, dan pada sesuatu yang patut dihormati berlaku hukum qisas. Al hurmat itu adalah jamak dari hurmat. Hurmat itu adalah sesuatu yang dihormati, sesuatu yang dijaga. Karena ini adalah bentuknya jamak, nopo sing dijogo, nopo sing dihormati. Enten tiga. Siji bulan haram, loro tanah haram, telu pakaian ihram. Jadi kalau kamu diperangi di bulan haram, maka balaslah perang itu juga di bulan haram. Lek awakmu diperangi nang tanah haram, balaslah juga di tanah haram itu juga. Lek awakmu diperangi pas gawe pakaian ihram, kamu juga harus membalas peperangan itu walaupun kamu masih mengenakan pakaian ihram. Jadi kamu usah ngenteni tahallul dhisik baru perang, tidak. Awakmu wis gawe pakaian ihram kok berangkat terjadi perang, maka peranglah kamu walaupun menggunakan pakaian ihram, tidak perlu menunggu tahallul. Wal hurmatu qisas, itu berlaku hukum qisas. Dia sambil kalau terangkan, qisas itu adalah membalas yang dengan serupa, membalas perbuatan dengan sesuatu yang serupa. Nyawa balas nyawa, mata balas mata, telinga balas telinga, itu namanya qisas. Kayak ono wong mateni kok di penjara, itu namanya bukan qisas. Wong mateni ya kudu dipateni, itu qisas. Itu adalah qisas. Wal hurmatu qisas, itu berlaku hukum qisas. Ketika Anda berada di tengah Mekah, di tanah haram, ketika berada di bulan haram, ketika menggunakan pakaian ihram kok diperangi, maka itu berlaku hukum qisas. Dibalas nyawa, balas nyawa. Lanjutannya ayat, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma'tada 'alaikum. Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia seimbang dengan serangan terhadapmu. Jadi nyerang niku kudu seimbang. Artinya nopo? Lewat ayat niki teng tafsir Al-Marohi, niku dikatakan mendahului menyerang itu dilarang. Boten angsal, disi nyerang boten angsal. Tapi lek hendak mengkisos mereka, maka diizinkan. Gak oleh nyerang disi, tapi lek hendak mengkisos mereka itu boleh, itu diizinkan. Lewat ayat niki, famani tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma'tada 'alaikum. Menurut Imam Syafi'i, wong sing mateni itu wajib dipateni dengan cara apa dia membunuh. Karena wong mateni iku ya kudu dipateni, tapi dengan cara yang serupa dia membunuh seperti apa. Lek mateni ini wong niku beleh, maka kisusnya ya dibeleh. Di tafsir orang dikatakan seperti itu. Lek mateni ini ditekek, balasnya kisusnya ya kudu ditekek. Lek mateni itu ditenggelamkan, balasnya kisusnya ya kudu ditenggelamkan. Jadi caranya mengkisos itu juga sama. Gak oleh
Cing mateni misalnya disuduk terus bales kisahnya dibelai, mboten nangsa. Itu berarti zalim, berbuat lebih berat, mboten nangsa. Jadi lewat ayat niki membunuh orang yang membunuh kisos itu sesuai dengan caranya membunuh. Ojo ngomong kejem ya Islam. Jangan berkata seperti itu. Justru disitulah letak keadilan. Kirangan di antara kita niku mungkin kirangan ini insya Allah tidak ada lah yang punya keluarga yang menjadi korban pembunuhan. Tapi ono sing menjadi korban pembunuhan itu rasanya tidak adil. Kalau ada saudara kita yang dibunuh, terus yang membunuh saudara kita cuma dipenjara 10 tahun 20 tahun saja, itu rasanya kan buatan adil. Lek awakmu ya butuh mati, wong mateni dulurku, kok ya butuh mati. Itu adalah keadilan. Mata nyawa dibalas nyawa, tapi cara membunuhnya, cara mengkisosnya itu harus serupa. Wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ayat ini diakhiri dengan kata wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Jangan sampai siksa Allah menimpa kamu. Jangan sampai kamu melampaui batas ketika membalas. Jadi perkataan pembalasan itu lebih kejam, itu mboten cocok, mboten bener. Kadang-kadang kan wonten wong ngomong, ingat pembalasan lebih kejam, salah nih, mboten ada salah. Pembalasan itu harus serupa. Lek pembalasan lebih kejam itu namanya zalim. Pembalasannya serupa. Jadi lek ngaplok pisan, balasnya butuh ngaplok pisan, dikaplok pisan balasnya ngaplok ping 10. Itu namanya bukan salah. Jadi kata-kata pembalasan itu lebih kejam itu adalah salah. Balas itu yang serupa. Ayat ini Fa'man iqtada alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma iqtada alaikum, dengan yang serupa. Lanjutannya ayat wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Dalam arti nopo? Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang bertakwa dengan memberikan kemenangan dan mengalahkan musuh-musuh mereka. Pasti suatu saat pasti akan menang. Orang Islam perang pasti menang suatu saat, tapi kudu wattaqullah. Oh kok saya ini Palestina kalah sih? Nanti suatu ketika pasti Palestina itu pasti akan menang. Pasti dikongkon wattaqullah sih, wattaqullah. Lanjutannya ayat terakhir, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Karena ayat ini masih membahas tentang perang, ayat 190 sampai ayat 195 ini masih membahas tentang perang. Namanya perang, otomatis perang itu membutuhkan biaya yang besar. Pasti itu. Didamel senjata, didamel rencana ya apa, didamel logistik sama peperangan, didamel sing ditinggal nang omah, ninggal anak, ninggal bojo, ninggal wong tua sing sampun lanjut usia. Itu memerlukan biaya yang besar. Perang itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Makanya di akhir ayat niki sing membahas tentang jihad fisabilillah, wa anfiqu fi sabilillah, dan infakkanlah. Otomatis infak niki konotasinya ke harta benda. Infakkanlah harta bendamu di jalan Allah. Karena perang itu membutuhkan biaya yang besar, maka infakkanlah harta bendamu di jalan Allah. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukati, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.
kita ningali ayat niki, berarti perang niku gak oleh bondo nekat. Jangan kamu binasakan dirimu ke dalam kebinasaan. Jangan kamu jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Jadi perang itu juga membutuhkan strategi. Perang itu juga membutuhkan senjata. Jadi kudu gawa senjata, kudu gawa strategi. Lek musuh ana 1000 awakmu mek siji gak duwe, musuh gawa tembak awakmu gawa pedang, kamu akan binasa. Kamu akan binasa lek koyo ngono. Jadi biyen kok ceritanya bambu runcing itu tetap ada strateginya. Bukan hanya bondo bambu runcing, tetap ada strateginya. Strategi perangnya seperti apa, menggunakan gerilya. Gak sekedar gerilya, sadurunge berangkat diisi karo kiai-kiai. Ono sing kebal tembak, kan cerita-cerita seperti itu kan banyak. Itu adalah bagian dari strategi peperangan. Jadi tidak boleh hanya dengan tangan kosong. Kamu akan binasa kalau dengan tangan kosong. Atau juga bisa dimaknani seperti ini. Sing napa walatul kubi aitikum ila tahlukati. Lek awakmu gak gelem infak, gak gelem menginfakkan harta bendamu fi sabilillah, pasukan Islam akan kalah. Jadi memang asbabun nuzul ayat niki, asbabun nuzul ayat niki diceritakan nggih. Rawa Al-Bukhari an Hudzaifah qaul, diriwayatkan dari Imam Bukhari saking Hudzaifah. Ketika niku ada sahabat Ansor fina ma'syarul Ansor, enten sahabat Ansor di kalangan kita. Lah, sahabat Ansor niki nggih duweke wis entek. Karena Islam sudah menang, ceritanya tentang mriki Islam sudah menang, terus pengikut Islam sudah banyak. Terus harta orang-orang Ansor itu pun telas. Terus bisik-bisik marang koncone. Bisik-bisik marang koncone, ya apa lek awak dhewe wis nang omahe merambut bondo, merambut dunya, wis gak melok perang. Wis perang kan wis orang Islam sudah banyak, Islam sudah meraih kejayaan. Duit awak dhewe wis entek. Bondone awak dhewe wis entek. Wis awak dhewe apa lek wis gak usah melok perang, wis ngerambut dunya ae. Nah, Penuriku fakana at-tahlukatu al-iqamatu al-amwali israhiya wa tarokna al-huswa. Diam diri di rumah, ngeramut harta benda, terus gak melok perang, itu adalah kerusakan. Jadi yang dimaksud kerusakan bisa seperti itu. Jadi gak melok perang, ngeramut bondo ngeramut bondo nang omah, itu adalah bagian dari kerusakan. Jadi banyak bisa dimaknani di ojo bondo nekat menggunakan strategi. Ojo oleh gak sampai awakmu gak sampai gak infak, berarti terjadi kekalahan pasukanmu. Makanya teng ayat ini wa anfiqu fi sabilillah, infakkanlah di jalan Allah. Harta bendamu infakkanlah untuk perang di jalan Allah. Terakhir wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah suka terhadap orang-orang yang berbuat baik. Cingen beberapa tahun yang lalu sampun dangu kula sanjang kan ayat 8 dosa pinten ngoten. Kula nate matur teng mriki bahwasanya ihsan itu di atas adil. Biyen nembong enten sing ingat. Gusti Allah dawuh innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Adil sik baru ihsan. Adil sik baru ihsan. Nah, ayat ini perintah wa ahsinu, berbuat baiklah, bukan berbuat adil, berbuat baiklah. Jadi biyen kalau contoh oleh awakmu dikaplok pisang yo balase kudu pisang, itu namanya adil. Tapi lek awakmu dikaplok pisang terus mano awakmu gak balas, terus memaafkan orang yang telah memukulmu, itu namanya ihsan. Itu adalah ihsan. Nah, kan ayat ini Gusti Allah wa'dahu wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Bahkan di dalam perang itu masih disuruh untuk berbuat baik. Dalam arti apa? Tetap menjaga
perang ini untuk Allah, menegakkan agama Allah. Ojo sampai duwe kerentek ati perang supaya oleh harta benda rampasan. Kok ono wong wedok sing di dalam hal ayat ini turun masih ada wanita nanti bisa dijadikan budak. Ketika ayat ini turun masih ada, kok didadekno budak. Jangan mempunyai pikiran seperti itu. Kok duwe rampasan, duwe budak, jangan. Wa ahsinu, berbuat baiklah. Tetap perang itu fi sabilillah, tetap untuk menegakkan agama Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu suka terhadap orang-orang yang berbuat baik. Jadi dua pertemuan niki membahas ayat masalah perang, ayat masalah jihad fi sabilillah. Jadi jihad itu, ayat tentang jihad, ayat tentang perang tetap berlaku sampai sekarang. Tapi kepada orang yang memerangi kita. Kalau tidak ada yang memerangi kita, maka kita tidak perlu perang. Indonesia sudah merdeka, tidak ada yang memerangi lagi, maka kita tidak perlu memerangi orang lain. Maka Pulau ini pun ngomong Islam sing garis keras, Islam radikal yang membunuh polisi, yang membunuh polisi yang dijadikan sasaran saat ini, itu mereka itu adalah pemahaman yang salah. Sebab perang itu hanya alasan saja, kita hanya kontak saja. Sing nyerang baru kita serang. Ayat ini sangat berlaku. Kok meni-meni ya na'udzubillah, saumpama besok-besok ada yang menyerang kita lagi seperti halnya tahun 45 dulu, maka kita wajib berperang lagi. Wajib berperang lagi. Sampai kapan? Sampai tidak ada fitnah, sampai tidak ada kekerasan lagi, sampai tidak ada penyerangan lagi. Lek wis kono wis mari berhenti, maka kita juga harus berhenti. Wis mugi-mugi mawon Indonesia tetap damai. Wis boten ono perang-perang ngene. Saestu perang skor. Wis boten saged kelompok-kelompok ngaji koyo ngene. Boten saged ibadah. Selama masih ada peperangan, selama itu juga ibadah dan taat kepada Allah tidak bisa dengan mudah kita laksanakan. Dengan adanya damai di Indonesia seperti ini, dengan adanya tidak ada kesyirikan lagi. Maksudnya pemerintah kita itu pemerintah bukan pemerintah yang syirik, kita mudah melakukan ibadah. Bayangkan pemerintah kita kafir, pemerintah kita musyrik, kita dipersulit untuk ibadah. Alhamdulillah kita hidup di Indonesia damai, boten wonten perang, tidak ada kesyirikan, kita bisa melakukan ibadah setiap saat tanpa didiskriminasi seperti halnya saudara-saudara kita yang berada di Cina atau yang lain. Pun bagi-bagi tadi keterangan yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu Muhammad wa sallam Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin sholatan tatma'innu biha qulubuna wa tanfa'u biha ulumuna wa taqdi biha hawaijina wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tukhlisu biha qulubana wa tulhimuna biha ulumana dunya wa tukrimuna biha bis sa'adati wal karamati ma'a dzurriyyatina wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa talamidana wa asfa'ana wa qiyafana wa tarzuquna Allahumma tamama ni'matika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika salli wa sallim wa barik ala syarri adad ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyita ila yaumil tushar fil khalqi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.